Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikadek Dini Rafikan Syana, nomor absen 17 dari kelas 11 IPS 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persebaran flora dan fauna. Indonesia merupakan suatu negara keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia juga merupakan rumah bagi flora dan fauna endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat-tempat lain. Dilihat dari segi biogeografis, Indonesia terjepit di antara dua wilayah, yaitu Indomalaya atau Oriental dan Australis. Lokasi ini sangat strategis senada dengan wilayah Indonesia yang berada di antara wilayah perdagangan antara Asia dengan Afrika dan Australia. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Banyak faktor yang mempengaruhi bisa tidaknya tanaman atau flora tumbuh di suatu tempat. Ada flora yang hanya bisa tumbuh di iklim yang dingin, dan ada juga flora yang hanya bisa tumbuh di iklim yang kering, seperti contohnya kaktus. Seperti halnya flora, fauna pun hanya dapat hidup di daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti komodo yang hanya ada di Indonesia, zebra yang hanya ada di Afrika, kanguru di Australia, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa flora dan fauna di permukaan bumi mengalami persebaran yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor iklim, atau iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Keadaan flora dan fauna mutlak dipengaruhi oleh iklim untuk sebagai proses pertumbuhan maupun perkembangannya. Kondisi iklim yang berbeda dapat menyebabkan flora dan fauna berbeda pula. Jelaslah bahwa di satu pihak iklim dapat mendukung kehidupan flora dan fauna tertentu, tetapi di pihak lain iklim juga dapat merintangi flora dan fauna dalam kehidupan serta perkembangannya. Inilah yang menyebabkan flora dan fauna mengalami persebaran di permukaan bumi. Kemudian yang kedua yaitu faktor tanah. Tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan atau faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor ini memiliki nama ilmiah sebagai faktor edaphic yang berasal dari kata edapos yang artinya tanah atau lapangan. Adapun faktor fisik dan kimiawi yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekstur tanah, kedua kandungan mineral, yang ketiga kandungan air tanah, dan yang terakhir adalah tingkat kegemburan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang meliputi ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kemudian yang keempat yaitu faktor biotik. Faktor ini terdiri atas beberapa pengaruh yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama yaitu persebaran flora di dunia. Persebaran flora di muka bumi diklasifikasikan dalam beberapa bioma. Bioma adalah kumpulan spesies atau terutama tumbuhan yang mendiami tempat tertentu di bumi dan dicirikan oleh vegetasi tertentu yang dominan serta langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Karena itu, bioma biasanya diberi nama berdasarkan tumbuhan yang dominan di daerah tersebut. Contohnya yaitu bioma hutan, bioma tundra, bioma sabana, bioma padang rumput, dan bioma gurun. Kemudian yang kedua yaitu persebaran fauna di dunia. Penulis Willard mengelompokkan persebaran fauna di dunia menjadi beberapa wilayah yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama fauna paleartik, fauna neartik, fauna neotropik, fauna etopia, fauna oriental, fauna Australia, fauna Oceania, dan fauna Antartika. Kemudian yang ketiga yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pertama yaitu persebaran fauna di Indonesia. Pembagian tipe fauna di Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu fauna
wilayah fauna Indonesia Barat, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur. Terakhir adalah persebaran flora di Indonesia, terbagi juga menjadi beberapa wilayah lagi, yaitu terdiri dari tempat jenis wilayah atau kawasan. Yang pertama yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wilans, dan yang terakhir adalah flora Papua. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.